Ya teman-teman, sebelum kita nanti Juni menonton videonya Lo Keng Hong, sebaiknya kita tahu lah rasio-rasio keuangan untuk menentukan apakah harga saham sekarang itu terlalu murah, bagaimanakah kinerja perusahaannya, bagus apa enggak. Jadi itu kita tahu apa yang kita beli, nggak seperti orang-orang beli saham yang naik, beli saham yang direkom. Mereka nggak tahu apa yang mereka beli sebenarnya. Jadi ketika nyangkut, ketika turun ya deg-degan. Kalau kita tahu apa yang kita beli, apakah itu worth it, apakah itu murah, apakah itu akan naik, kita akan tahu resikonya seperti apa. Jadi kita santai, kita tahu gitu yang kita beli itu apa. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Ketika turun pun, jika saham itu kita anggap terlalu murah, ya kita santai, kita beli lagi gitu kan. Jadi nggak deg-degan, jadi nggak cuma ikut-ikutan doang. Karena secara data nggak lebih dari 5% investor atau trader di Indonesia itu yang tahu apa yang mereka beli karena nggak membaca laporan keuangannya. Rasionya seperti apa, dapatnya seperti apa, jaminannya seperti apa gitu. Nah, untuk asumsi yang pertama, kita menggunakan asumsi saham dengan market price 100, labanya 1 miliar, modalnya 10 miliar, modal dikurangi non pengendali 9 miliar, dan jumlah lembar sahamnya adalah 100 juta. Rasio yang pertama yang penting adalah EPS atau earning per share. Earning per share itu apa? Itu adalah laba per lembar saham. Jadi laba per lembar saham dengan asumsi di atas adalah labanya kan 1M, ya kan? Dibagi ke 100 juta lembar saham. Berarti earning per share-nya berapa? Laba per lembar sahamnya berapa? 10 rupiah. Jadi setiap lembar saham yang kita pegang itu berhak atas 10 rupiah pada satu tahun tersebut atau satu periode tersebut. Yang kedua adalah PER, yaitu price to earning ratio. Ya, itu kita membandingkan harga dengan EPS tahun sekarang. Nah, price-nya berapa? Price-nya kan 100. Dibagi dengan earning per share 10 sama dengan 10. Berarti PER-nya 10. Dengan logika bahwa laba jika setiap tahunnya sama 10 10 10 10, EPS-nya 10 10 10 setiap tahun, maka EPS akan mengcover harga sekarang dalam 10 tahun. Ini berarti hitungannya 10 tahun. Kalau kriteria yang bagus seperti apa? Kalau Lo Keng Hong untuk investasi, dia carinya PER-nya yang kurang dari 5. Karena kenapa? Karena earning per share-nya akan menutup price jauh lebih cepat. Kalau PER-nya 3 berarti ya akan ke cover dalam 3 tahun. Kalau PER-nya 2 ya dalam 2 tahun. Semakin cepat earning itu menutup price sekarang, itu akan semakin bagus. Karena istilahnya kita balik modal lebih cepat lah gitu, berapa tahun. Lalu yang ketiga itu adalah ada namanya book value. Book value ini apa sih? Book value itu adalah nilai tercatat per lembar sahamnya itu secara nilai bukunya berapa gitu. Book value ini adalah modal dikurangi kepentingan non pengendali, itu kan nih yang atas ini adalah 9 miliar. Nah, 9 miliar dibagi dengan 100 juta lembar saham sama dengan kalau 100 juta 10 90.
Berarti dalam nilai tercatat book value perusahaan itu per lembar sahamnya adalah Rp90. Yang keempat itu ada namanya price to book value. Kita membandingkan harga sekarang dengan book value-nya. Book value-nya 90. Ya 1, sekian lah ya. Dengan artian bahwa harga saham sekarang 1,1 kali lipat dibandingkan dengan book value-nya. Nah, yang bagus yang apa? Yang bagus jelas yang di bawah 1. Jadi semakin kecil itu akan semakin bagus. Lalu yang kelima itu ada namanya NAFS. NAVS, sorry. NAVS, net asset per share. Jadi net asetnya adalah modalnya 10M. Ini termasuk dengan kepentingan non pengendali. 10M dibagi dengan 100 juta lembar saham. Jadi net aset per share-nya sebesar 100. Jadi harga price sekarang itu dengan NAFS-nya sudah sama. Jadi harganya wajar. Dengan catatan bahwa kita berhak mendapatkan Rp100 per lembar saham ketika terjadi likuidasi. Sehingga market price sekarang sudah sama atau nilainya benar atau wajar seperti itu. Jika market price-nya cuman 10 gitu kan, itu terlalu murah. Harus kita beli. Itu namanya saham Mercy harga Avanza. Semakin turun bisa semakin kita beli banyak. Yang terakhir ada namanya DER. Debt to equity ratio. Ini perbandingan antara utang dibanding dengan modal. DER itu semakin kecil semakin bagus. Yang bagus berapa? Di bawah kurang dari 1. Mentok berapa? Mentok itu ya seenggaknya 4 lah secara umum. Cuman tergantung, kalau perbankan ya DER-nya harusnya emang harus tinggi secara standar. Karena kenapa? Karena bisnis mereka kan simpan pinjam. Nah, simpanan masyarakat ini diakui sebagai utang. Jadi semakin besar utangnya, semakin banyak orang yang menabung di bank tersebut. Jadi semakin bagus. Jadi itu aja sih untuk rasionya. Secara ringkas, earning per share itu adalah laba per lembar saham. Nah, yang kedua itu adalah price to earning ratio, yaitu berapa tahun sih earning per share-nya akan menutup harga sekarang atau sama dengan harga sekarang. Jadi semakin kecil semakin bagus. Yang bagus itu di bawah 5. Kalau EPS, earning per share tadi, semakin besar semakin bagus. Yang ketiga adalah book value. Book value itu adalah modal dikurangi kepentingan non pengendali, yaitu non pengendali itu di bawah 5% kepemilikan termasuk kita. Nah, untuk book value itu menunjukkan per lembar saham itu mewakili berapa rupiah modal. Nah, yang keempat adalah price to book value. Kita membandingkan price sekarang dengan book value-nya. Kalau book value-nya 90, price-nya 100 berarti ya harga sekarang 1,1 kali lipat dari book value-nya. Yaitu lebih mahal 10% atau 0,1 kali lipat dari book value-nya. Sebenarnya wajar tuh berapa? Ya sesuai book value-nya gitu kan. Ya kita membeli sesuai dengan nilai intrinsiknya. Kalau yang kelima
Yang kelima adalah NAFS, Net Asset Per Share. Net asset itu adalah modal keseluruhan perusahaan termasuk non pengendali dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi ketika dilikuidasi kita berhak untuk berapa rupiah per lembar sahamnya. Semakin besar, lebih besar dari price sekarang itu akan semakin bagus, berarti harga saham terlalu murah. Lalu yang keenam terakhir adalah debt to equity ratio. Kalau dari itu adalah utang per modal, jadi semakin kecil semakin bagus. Karena kenapa? Kalau satu itu kan berarti utang sama dengan modalnya, ya kan? Nah kalau semakin kecil rasionya berarti utangnya semakin kecil daripada modalnya, jadi kekuatan modalnya semakin besar. Oke, itu aja sih. Tapi nggak usah pusing-pusing untuk ngitung rasio ini itu segala macam. Langsung aja buka aplikasi RTI, scroll ke kanan, key statistik. Ini udah lengkap semua rasionya. Ini saham Penin. Coba kita lihat salesnya 2 triliun, berarti ini perusahaan yang besar. Asetnya 35 triliun. Nah, ini earning per share-nya yang di bawah Q4 kuartal 4 dari 2018 sampai 21 itu naik turun, tapi tetap membukukan laba. Karena kalau rugi, EPS-nya akan negatif. Berarti untuk 2021 per lembar saham berhak atas Rp201. Seperti itu. Nah, kalau untuk book value-nya ini yang BVPS berarti kan book value-nya 4.524. NAFS-nya berapa? Yang termasuk non pengendali itu yaitu 7.570. Terus ini di bawah ada price earning ratio 3,4, berarti selama 3,4 tahun ke depan laba per lembar saham akan mengcover harga saat ini. Lalu PBV-nya, price book value ratio, PBVR-nya itu 0,15 kali. Berarti harga sekarang hanya 15% dari NAFS atau book value-nya. Jadi kemungkinan kalau nanti balik ke book value-nya itu ada kemungkinan naik 600%. Semakin kecil price to book value semakin bagus. Ini saham yang masih di hold oleh Lo Keng Hong. Nah, debt to equity rasionya 24%, berarti cuma 0,24. Itu sangat kecil. Dan berarti bagus. Targetnya berapa? Ya 7.570 ini NAVS-nya. Karena kenapa? Ya secara logika aja ketika kita memegang perusahaan ini, ketika nanti dilikuidasi, kita per lembar saham berhak atas 7.570. Tapi harganya sekarang cuma 685. Padahal setiap tahun dia membukukan laba, tetap membukukan laba triliunan. Ini yang masih di hold sama Lo Keng Hong. Alasan Lo Keng Hong apa? Ya karena dia tetap membukukan laba, terus NAVS-nya tinggi, PBV-nya kecil, PER-nya kurang dari 5, DER-nya juga kurang dari 1. Nah, ada kemungkinan cuan 600%, tapi nggak tahu kapan. Karena kita harus menunggu bahwa orang-orang yang nggak membaca laporan keuangan ini sadar bahwa perusahaan ini terlalu murah, seperti itu. Jadi ketika turun pun, ibaratkan tadi Mercy, harga Avanza, kalian kalau ada uang beli nggak? Pasti beli kan? Deg-degan nggak kalau turun lagi? Nggak kan? Beli tambah banyak lagi kan? Karena kenapa? Kalian tahu ini tuh sebenarnya perusahaan bagus, nilainya lebih dari ini, orang-orang aja yang belum sadar gitu kan. Nah, kalaupun alasannya kenapa nggak naik karena nggak ngebagiin dividen, pasti suatu perusahaan nanti ujung-ujung pasti akan membagikan dividen juga sih, karena beberapa tahun ini nggak membagikan dividen, jadi untungnya digulung ke modalnya. Ketika modalnya menggulung, nanti akan semakin mahal harganya dan semakin menguntungkan pemegang saham.
jika kita hold harga sekarang dan kita lihat earning per share-nya 200. Jika earning per share-nya ini atau labanya itu dibagikan semua menjadi dividen, kita tiap tahun mendapatkan hampir 25-30% itu dividen besar sekali. Karena yang terbesar kalau nggak salah sekarang 10%-an. Nah, tahunya dari mana? Yaitu kan earning per share tuh. Earning per share tuh 200. Harganya sekarang 600. Kita beli 600, per lembar saham kita dapat 200. Berarti kan kurang lebih ya 25-30% dividen kita. Belum lagi kalau kita mendapatkan gain margin dari kenaikan saham. Tuh. Inilah yang dinamakan saham Mercy harga bajai oleh Lo Keng Hong.